Kenapa kita malas berbuat kebaikan? Pasti ada dosa. Dosa-dosa itulah yang menghalangi datangnya taufik kepada kita. Kenapa sembahyang ini kada mau nyaman? Kenapa membaca Quran itu kada mau halawah, kada mau manis? Sebabnya adalah kita kebanyakan melanggar nang makruh, kebanyakan makan nang syubhat. Para muhibbin rahimakumullah, makna taubati, pengertian tobat. Wahia ay at-taubatu lugatan ar-ruju'u anisyai. Taubat itu menurut bahasa Arab, arti taubat itu kembali dari sesuatu. Kembali dari manapun disebut dalam bahasa Arab itu tobat. Jadi tobat artinya menurut bahasa Arab kembali dari sesuatu. Wa idza usnidat ilallah, apabila kalimat tobat itu disandarkan kepada Allah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, summa taba alaihim, kemudian tobat Allah atas mereka. Jadi tobat itu bisa artinya manusia tobat, bisa Allah itu tobat, cuma artinya berbeda. Kalau Allah itu artinya tobat, urida biha ruju'u lutfihi wa rahmatihi bi abdih, kembali kelembutannya dan rahmatnya dengan hambanya. Taba alaihim artinya tobat Allah atas mereka, maksudnya Allah kembali dengan kasih sayangnya atas mereka itu hamba-hambanya tadi. Au ilal abdi, atau apabila taubat itu disandarkan kepada hamba, hamba bertobat, artinya urida biha ruju'uhu aniz zambi, dimaksud dengannya adalah kembalinya hamba daripada dosa. Para muhibbin rahimakumullah, kembalinya hamba dari dosa itu tobat. Karena manusia itu pada asalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan atas kesucian. Siapapun, dimanapun, pokoknya bila kanak-kanak yang lahir itu anak siapakah, itu suci. Nah, lalu apabila si manusia ini berbuat satu dosa, kemudian dia tobat, itu namanya kembali kepada kesuciannya, kembali kepada kesuciannya. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa kanak-kanak yang disebutkan tadi lahir atas keadaan fitrah, suci, bersih. Nah, kanak-kanak itu andai kata dia dibiarkan di suatu tempat yang tidak ada pengaruh lainnya, niscaya kanak-kanak itu beriman kepada Allah. Misalnya ada anak lahir, mbak anaknya lahir, mamanya mati, abahnya mati. Di kampung tuh kada ada manusia, kada ada pergaulan, cuma kanak-kanak ini hidup.
berkembang, beganal, jadi remaja, jadi dewasa, beriman kepada Allah. Pasti beriman kepada Allah. Karena dasar itu anak sudah fitrah, sudah suci. Nah, kenapa kita manusia ini ada kafir, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Muslim, ada apa? Itu menurut Nabi adalah sebab keluarga lingkungannya yang membuat demikian itu. Nah, kita jadi Muslim karena orang tua kita dulu Muslim. Ada anak yang kafir, itu ada pengaruh dari orang tuanya dulu yang kafir. Padahal dasarnya manusia itu adalah fitrah, suci. Nah, jadi apabila orang yang berbuat dosa itu berarti menguturi kesuciannya dan dia tobat, kembali kepada kesuciannya itu. Wa syar'an ar-ruju'u amma la yardallah ila ma yurdih. Kalau di dalam bahasa agama, tobat itu tadi dalam bahasa Arab. Kalau bahasa agama, tobat itu artinya kembali dari sesuatu yang Allah tidak ridha kepada sesuatu yang meridai akan dia oleh Allah Ta'ala. Nah, itu tobat dalam pengertian agama. Jadi kalau ada Al-Quran memerintahkan kita tobat, ada hadis-hadis Nabi memerintahkan kita tobat, arti tobat di situ adalah kembali dari sesuatu yang tidak diridai Allah kepada sesuatu yang meridai akan dia oleh Allah Ta'ala. Mimma huwa mahmudun fi syar'i, dari sesuatu yang dia terpuji pada syariat ini. Fayashmalut taubatal wajibata, maka mengandunglah itu pengertian akan tobat yang wajib. Wahiyal waqi'atu minaz zambi, yaitu tobat yang jatuh daripada dosa. Wal mandubata, dan tobat yang sunat. Wahiyal waqi'atu, yaitu yang jatuh minas syubuhati wal makruhat, daripada yang syubhat dan makruh-makruh. Wahiyya taubatuz zuhad ngarannya. Jadi tobat itu ada dua. Pertama, tobat yang wajib, itu tobat daripada dosa. Orang nang tadi berdusta, nah lalu inya menyesal, lalu inya berampi, pada hendak mau ulang lagi, astagfirullahalazim. Nah, itu tobat yang wajib. Ada tobat yang sunat. Nah, tobat yang sunat ini tobat daripada perkara-perkara yang syubhat dan yang makruh. Misalnya ini ada makan makanan yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Nah, habis makan itu lalu inya tobat kepada Allah. Ini tobat yang sunat. Nah, ada lagi misalnya yang makruh. Hal-hal yang makruh banyak. Perbuatan-perbuatan yang makruh sangat banyak. Lalu ingin menyesal dari perbuatan makruh itu dan berniat kada akan mengulang lagi. Nah, maka tobat itu tobat yang sunat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tobat yang wajib itu berfungsi antara lain li taufiqil ibadah. Itu fungsinya tobat yang wajib. Faidahnya tobat yang wajib itu banyak. Salah satunya agar kita dapat taufik ibadah. Itu salah satu. Kenapa kita maka malas sembahyang? Pasti ada dosa. Kenapa kita malas berbuat kebaikan? Pasti ada dosa. Dosa-dosa itulah yang menghalangi datangnya taufik kepada kita, sehingga perbuatan baik itu kita kada bisa melakukannya. Nah, salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa yang belum terampuni, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang kada kawa sembahyang tahajud, kada kawa sembahyang tahajud, padahal bangun tengah malam, duduk tengah malam, mengupi, minum, beruku tengah malam, tapi tahajudnya kada kawa. Tahajud kada kawa, padahal kadang alih cakainya berwudu satu mas sembahyang 2 rakaat tahajud, cuma nya kada kawa tahajud nih, kada ada taufik Allah. Sebabnya apa? Dosa sebabnya. Nah itu fungsinya tobat ini, tobat yang wajib nih, supaya bisa melakukan amal ibadah, supaya bisa melakukan amal kebaikan. Adapun tobat yang sunat, nah tobat yang sunat itu salah satu faedahnya adalah lihalawatil ibadah, untuk kelezatan ibadah. Kenapa sembahyang ini kada mau nyaman? Kenapa membaca Quran itu kada mau halawah, kada mau manis? Kenapa membaca salawat itu rasa kada nyaman? Itu sebabnya adalah kita kebanyakan melanggar nang makruh, kebanyakan makan nang syubhat, dan kita kada tobat daripada itu. Akibatnya amal ibadah kita ini selalu rasanya rasa kada nyaman. Bisa kita lakukan tapi kada nyaman. Nah kalau dosa itu kada kawa lalu beribadah. Kalau nang makruh subhat beribadah bisa tapi kada nyaman, kada ada halawah. Hanya sembahyangnya bisa, tahajudnya bisa, tapi kada ada nikmatnya. Itu sebabnya apa? Kebanyakan nang makruh, kebanyakan nang subhat. Nah bila tobat dari makruhat, tobat daripada perkara subhat, maka akan didapat halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Membaca Quran sama aja pada kawa. Mbah maghrib kawa jam baca Quran 4 surah 5 surah kawa. Berarti ini orang kada banyak berdosa karena kawa berbuat kebaikan. Habis maghrib, antara maghrib isya bisa aja membaca Yasin, Tabarak, Waqiah, Alif Lam Tanzil. Nah, bisa istiqamah. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, pertanda kita kada banyak dosa kita. Buktinya kita bisa melakukan itu. Nah kemudian yang kita baca itu apakah ada kelezatan, apakah ada manis, apakah ada nikmat, tergantung lang subhat dan makruh yang kita laksanakan, kita perbuat. Jadi bila kita sudah tobat daripada dosa, tobat daripada yang subhat dan yang makruh, nah otomatis sudah ibadahnya bisa, manisnya pun didapat. Min Is'adir Rafiq li Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil rahimahumullahu ta'ala. Adillatut taubati wa fadailuha, dalil-dalil taubat dan keutamaan-keutamaannya. Wa'alam hadanallah wa iyyaka annal ayati fiha katsiratun wa masyhuratun ka qaulihi ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallah mataba. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah beserta Allah Tuhan yang lain. Orang yang tidak membunuh seseorang yang mana Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan kebenaran, dan tidak melakukan perzinahan, dan barang siapa yang memperbuat demikian, menyekutukan Allah atau membunuh orang,
atau melakukan perzinahan, yalqa asama, dia akan masuk neraka. Menurut sebagian ahli tafsir, asama itu satu jurang fi jahannam. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan kekallah dia pada azab itu, dihinakan. Kecuali orang yang tobat. Nah, kecuali orang yang tobat. Kecuali orang tobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah menggantikan oleh Allah dosa-dosa mereka itu kebaikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa yang tobat dan beramal saleh, maka bahwasanya dia tobat kepada Allah sebenar-benar tobat. Nah, ini dalil adanya perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang menyekutukan Allah, baik musyrik atau murtad, ini adalah dihalalkan darahnya. Artinya apa? Orang itu kada punya harga di sisi Allah, sehingga orang itu boleh dilenyapkan di muka bumi. Orang-orang musyrik yang memerangi kita, orang-orang murtad Islam kemudian pindah agama, ini orang-orang yang dihalalkan darahnya. Yang kedua, orang-orang yang membunuh orang lain. Nah, ini orang yang membunuh orang lain ini pun kada punya harga di sisi Allah, sehingga boleh dilenyapkan di bumi, dibunuh. Yang ketiga, orang yang melakukan perzinahan, itu pun orang yang tidak punya nilai di sisi Allah, sehingga dia boleh dilenyapkan, dibunuh di muka bumi ini. Kecuali yang tobat, illa man taba wa amana wa amila salihah. Namun di situ ada perbedaan orang yang murtad. Nah, orang murtad ini darahnya halal, namun dia tidak boleh dibunuh sebelum disuruh tobat. Kita murtad kalau nih inggih pindah agama. Nah, ikam bila kada bebulik ke Islam, ikam dibunuh. Oh, kayak itu bebulik aja jadinya ke Islam kada tahu bang. Nah, bebuliknya ke Islam, nah selamatnya. Kalau jadi dibunuh, karena boleh dibunuh itu sesudah enggan untuk kembali. Orang yang membunuh orang lain itu dibunuh, tetapi apabila ahli waris keluarganya itu meridhakan, nah maka dia tidak jadi dibunuh. Cukup dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jarna anak merelakan lagi sudah, abah kami dibunuh, kami ikhlaskan, kami kada menuntut apa-apa. Nah, selamat, orang ini kada dibunuh, cuma diperintahkan tobat kepada Allah. Nah, yang ketiga, orang yang melakukan zina. Nah, orang yang melakukan zina ini tidak ada jalan lain selain daripada dihukum. Macam berzina, nah ikam ini dihukum nih. Kadang orang sudah tobat, kada kawa tetap dihukum. Nah, itu perbedaan antara murtad membunuh orang. Jadi hukuman perzinahan itu kada hilang dengan tobat. Hukuman di dunia, orang berzina maka sudah bakal warga orangnya. Hukum Islam apa? Orang ini mesti dihukum rajam, tuh kan? Dihukum rajam.
Kalau sudah tobat ada lagi kada kawal lagi itu. Walaupun dengan tobat hukum itu tetap jalan. Nah, itu perbedaan antara 3 dosa besar tadi. Wal ahadis bidzalik katsiratun, hadis-hadis pada yang demikian itu banyak. Di antaranya akhrajat Tirmidzi wa sahahahu, inna min qibalil maghrib lababan masiratu ardihi 40 ama aw 70 sanah fatahahu Allahu azza wa jalla lit-taubah yawma khalaqas samawati wal ard fala yughliquhu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Wa sahaha aidan inna Allah ta'ala ja'ala bil maghrib baban arduhu masiratu 70 ama lit-taubah la yughlaqu ma lam tatlu'i asy-syamsu min qibali. Wa dzalika qauluhu ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau sahihkan hadis ini. Sesungguhnya di Maghrib, di barat, di jihad barat itu ada pintu, yang mana luasnya pintu itu dari ujung ke ujung perjalanan 40 atau 70 tahun orang yang bertunggangan kuda hanya sampai. Jadi dari ujung pintu ke ujung pintu kalau kita berkuda 70 tahun hanya sampai. Nah, kita bayangkan kayak apa luasnya pintu itu. Pintu itu Allah selalu buka untuk tobat. Nah, jadi tobatnya kada ada jam-jam tutup bukanya, kada ada. 24 jam buka. Jam berapa aja nak tobat terbuka. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dan tidak Allah tutup pintu tobat itu sehingga terbit matahari dari barat itu. Nah, sudah terbit matahari di barat itu ditutup Allah pintu yang seluas tadi. Karena itu sudah mendekati kiamat. Di dalam sebuah hadis disebutkan wa yabqan nas ba'da tulu'i syamsi min maghribiha 20 wa mi'ata sanah. Tinggal manusia sesudah terbit matahari di barat itu 120 tahun. Jadi setelah kejadian matahari itu timbulnya di barat, 120 tahun kemudian terjadi kiamat. Dalam 120 tahun itu banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Setelah matahari timbul di barat itu, Madinah itu rubuh, Ka'bah itu rubuh. Nah, itu sudah mendekati kiamat. Jangankan sampai ke situ, matahari timbul di barat pun itu sudah ditutup pintu tobat manusia. Dan itu merupakan dari 10 ayat besar, tanda besar hari kiamat. Hari kiamat itu ada tanda. Ada disebut ayatul kubra, ada disebut ayatul kubra sugra. Nah, ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda kecil itu permulaan tanda yang besar, dan tanda yang besar itu permulaan kiamat. Tanda yang besar itu antara lain keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya bangsa manusia yang dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Itu manusia-manusia raksasa yang ingkar kepada Allah keluar. Itu menjelang kiamat. Lalu akhirnya timbul matahari di barat. Itu tanda-tanda besar yang menunjukkan kiamat itu semakin dekat. Adapun tanda-tanda kecil artinya yang menunjukkan bahwa tanda besar kada akan jauh lagi. Nabi kita dalam banyak hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat pertama,
idza zaharal fajir 'alal munsib. Apabila menang orang yang jahat atas orang yang baik. Napakah menang orang yang jahat? Pemilihan pembakal orang baik lawan nang kada baik, manang nang kada baik. Pemilihan bupati, ada orangnya baik, salih, takwa, kalah. Pemilihan gubernur sama, pokoknya orang-orang jahat selalu menang. Ini tanda-tanda kecil yang akan membawa kepada tanda besar kiamat. Idza kanatil amanah maghnama, ujar Nabi, bila mana amanah itu dianggap keberuntungan. Untungnya orang jadi bupati, untungnya jadi kepala desa, untungnya jadi camat, padahal itu merupakan sesuatu bukan keuntungan yang orang-orang dahulu menangisi mendapat jabatan itu. Nah, orang kita kan sujud syukur bila diangkat jadi pejabat Allah. Padahal itu bukan nikmat. Sujud syukur itu nikmat, sujud syukur. Kalau dapat jabatan itu bukan sujud syukur, itu amanah yang akan dipikulkan kepadanya. Nah, bila amanahnya dianggap satu nikmat, sujud syukur, itu pertanda. Pertanda bahwa kiamat itu kada jauh lagi artinya. Idza kanatil masjidu muzakhrafa, apabila masjid-masjid sudah diperhiasi. Orang-orang berlumba-lumba membangun-bangun masjid dengan mewah, dengan berhias. Tiap-tiap kampung semua masjidnya baik, walaupun beintaan di jalan duitnya. Tapi makhluk masjid ini kosong. Zuhur kada beisi, asar kada beisi, subuh kada beisi, paling maghrib isya. Ini tanda juga, tanda akhir zaman yang menunjukkan bahwa kiamat itu sudah kada jauh lagi. Banyak macam-macam tanda-tanda itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya apabila kita menemui di tanda-tanda kiamat itu, Nabi kita menyuruh umat ini agar memperbanyak diam di tempat yang sunyi. Tanda-tanda kiamat, idza syuribatil khumur, bila mana arak sudah diminum di mana-mana. Obat-obatan nama bukan sudah sampai ke dusun-dusun yang dahulunya cuma ada di ibu kota. Tuh tanda. Idza saratil amwal fi syirarikum, jar Nabi, bila jadilah harta-harta itu berada di tangan orang-orang yang jahat di antara kalian. Ada yang sugih-sugih, pasti orangnya bambung. Siapa yang sugih di situ, orangnya kada bagus. Nang sugih di anu siapa, orangnya kada bagus. Nang sugih di sana, orangnya kada bagus. Orang-orang baik-baik tuh kada tapi ada punya harta, kedudukannya di bawah orang-orang yang jahat kekayaannya. Nah, ini tanda. Idza utilatil hudud, ujar Nabi, bila sudah undang-undang kada dilaksanakan lagi. Kan hukum Islam orang mencuri potong tangan, kada ada lagi dilaksanakan itu. Di umumnya dunia ini, walaupun ada sebagian kecil yang melaksanakan undang-undang Allah. Idza akalur riba war risa, bila sudah orang mulai melakukan riba di mana-mana, suguk di mana-mana. Idza pasaz zina wa auladuh, bila sudah tersebar perzinahan dan anak-anak zina. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Bila kita menemui masa-masa seperti ini, Nabi kita menyuruh bahwa kita jangan hendak banyak bergaul dengan orang, banyaki diam di rumah. Itu lebih selamat daripada banyak bergaul. Itu tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kecil ini bila sudah semakin banyak timbul, nah timbul kena tanda besar. Timbul turun Dajjal kayaknya. Nah, turun Nabi Isa untuk menghancurkan Dajjal. Akhirnya turun keluar Ya'juj dan Ma'juj. Nah, lalu akhirnya timbul matahari di barat. Nah, itu sudah habis. Kesempatan untuk tobat sudah habis. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian Ibnu Majah bi sanadin jayyidin.